Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman 115, masih pada bab fitnatul qabri, fitnah kubur. Hal tasma'ul hayawanat al-azabah, apakah hewan-hewan bisa mendengar azab? Hewan bisa mendengar azab. Maksudnya gini, kalau ada orang mati, kemudian dikubur, dan dia diazab oleh malaikat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dipukul oleh malaikat, apakah hewan-hewan bisa mendengar pukulan-pukulan, siksa-siksa yang ada di alam kubur tadi? Wa hadza naw'un min anwa'il azab wal mayyit yasma' qur'ani aliman yatakhallafunahu hala takhlifihim iyyahu. Ini merupakan satu jenis dari jenis-jenis azab. Dan si mayit mendengar ketukan sendal orang yang meninggalkan dia ketika mereka meninggalkannya. Fa idzan lahu hayatun khassah wa lahu fi ruhihi wa badanihi ta'alluqat khassah. Sehingga yang namanya si mayit tersebut memiliki kehidupan yang khusus. Dia memiliki roh dan badannya dengan ikatan yang khusus. Wallahu jalla wa ala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha mampu terhadap segala sesuatu. Fa hadzal munafiq yu'azzab. Seorang munafik itu diazab. Wa awwalu azabihi, dan azab yang pertama kali akan dia rasakan, annahu yudrab bihadzal naw' minal azab bi mirzabatin min hadid. Dia akan dipukul ya dengan palu besar yang terbuat dari besi, yasihu sayhatan min asariha yasma'uha kullu syai'in ilal insan. Ketika dia dipukul, maka dia akan yasihu sayhatan, berteriak sehingga bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Hadza yadullu ala annal jin wal hayawanat tasma'u azabal mu'adzabin. Ini menunjukkan bahwasanya jin dan hewan bisa mendengar azab orang yang diazab. Wallahu alam kalau berkaitan dengan jin ya ikhwan. Sebatas yang kita ketahui, jin tidak bisa mendengar karena kan disebutkan dalam hadis yasma'uhu kullal in wa yasma'u kullu syai'in illa tsaqalain. Ya. Akan bisa mendengarnya segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Tsaqalain, jin dan manusia. Disebutkan dalam hadis, laula antadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum azabal qabri. Kalau seandainya bukan dikarenakan kalian atau saling menguburkan, saling memakamkan, aku akan memohon kepada Allah, kata Rasul, agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Al-faidatul rabi'ah, faedah yang keempat. Wal azab fil qabri naw'an. Azab dalam alam kubur itu ada dua macam. Azabun amadi, azab yang amad. Amad itu selama-lamanya. Fatratun tsumma yanqati. Atau afan. Azabun amadi fatratun la tsumma yanqati. Azab yang panjang, amad itu panjang, azab yang sangat panjang. Namun ada fatrah, ada masa tenggang, kemudian terputus. Wa azab usatil muwahhidin au ba'du ghairihim, yaitu
azab usatil muwahhidin, pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin, atau pada sebagian ghairi muwahhidin. Wallahu alam siapa yang dimaksud, au ba'di ghairihim, yaitu ghairi muwahhidin. Wa azabu amadi la yanqati, azab yang panjang yang tidak terputus, itu jenis yang kedua. Wa huwa azabul kuffar atau ta'ifah minal kuffar, itu azab kepada orang-orang kafir. Lianna Allah Jalla wa Ala qala fi wasfi ali Fir'aun, Allah Jalla wa Ala menyebutkan mensifati ali Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashyan yauma taqumus sa'ah adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab. Neraka itu dipaparkan kepada mereka di pagi hari dan di sore hari. Jadi siang, pagi, sore mereka yang lihat neraka. Nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan lalu diperintahkan adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab, masukkan keluarga Fir'aun atau pengikut Fir'aun, bala tentaranya dan juga orang-orang yang seiman dengan Fir'aun ke dalam azab yang sangat pedih. Fabayyana annahum qabla qiyamis sa'a yu'raduna 'alan nari ghuduwan wa 'ashyan wa hadza yakunu fi quburihim. Ini menjelaskan bahwasanya sebelum terjadi hari kiamat mereka akan dipaparkan pada neraka di pagi hari dan di sore hari. Wa hadza yakunu fi quburihim, ini ketika mereka di alam kubur. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, azabun amadi yakni mudda tsumma yanqati, yaitu azab amadi, azab yang panjang namun cuman terbatas waktu, ya. Wa hadza li anna darul barzakh naw'un min ad-duar qad yaj'alu Allahu jalla wa ala al-'adzab fiha min al-mukaffirat, yakni yakunu al-'abdu 'indahu dzunub fayuzalu atharu hadhihi dzunub wa tukaffaru anhu bil 'adzabil fil barzakh. Maknanya apa? Alam kubur, alam barzakh itu merupakan salah satu jenis dari alam yang ada ini tadi, darul dunia, darul barzah, wa daril akhirah. Terkadang Allah Azza wa Jalla meletakkan azab di alam kubur sebagai penggugur dosa-dosa untuk seorang hamba tersebut, ya, sehingga dihilangkan bekas dosanya tadi dan dia diampuni dengan cara diazab tadi di alam kubur, kemudian nanti tidak diazab lagi. Al-qabru aidan lahu dhamma kama huwa ma'ruf. Kuburan juga memiliki dhammah. Dhammah itu himpitan. Dhammah itu himpitan. Jadi setiap orang dikubur pasti akan dihimpit sekali. Itu sampai tulang belulang itu berselisih. Wal qabru hufratun min hufarin niran aw radatun min riyadil jannah. Kuburan itu ya jurang dari jurang neraka atau taman dari taman surga. Wa dhammatul kubra wa dhammatul qabri la yanju minha ahadun. Himpitan kuburan itu tidak ada seseorang yang bisa selamat, semua orang. Wa qad ra'at Aisyah radhiyallahu anha saghiran mayitan yuhmal fabakat. Pernah suatu hari Aisyah melihat anak kecil meninggal digotong, lalu Aisyah menangis. Wa qalat, Aisyah mengatakan, asfaqtu alaihi min dhammatil qabr. Aku kasihan kepada dia dari himpitan kuburan. Wa dhammatul qabr lam yanju minha ahadun. Yang namanya himpitan qabr tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, law naja minha ahadun la naja minha Sa'ad ibnu Mu'adz. Qad ihtazza al-'arsyur rahman bi mauti Sa'ad ibnu Mu'adz. Kalau ada seseorang yang bisa selamat dari himpitan kuburan tersebut, niscaya yang bisa selamat adalah Sa'ad ibnu Mu'adz. Dalam keadaan Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau wafat, beliau pada saat wafat itu arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar. Al-faidatus sadisah, faedah yang berikutnya, mustaqarru al-arwah ba'dal maut. Di mana tempat roh setelah kematian? Qala Ibnul Qayyim, orang kalau sudah mati rohnya kemana? Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam fi kitabir ruh, al-arwah mutafawita fi mustaqarriha fil barzah a'zamu tafawut. Kata Ibnul Qayyim, roh itu bertingkat-tingkat tempatnya di alam barzah.
dengan tingkatan-tingkatan yang sangat beragam. Faminha arwah fi a'la illiyin fil mala'il a'la. Ada roh yang diletakkan di a'la illiyin fil mala'il a'la, tempat yang tertinggi. Ya. Wa hiya arwahul anbiya salawatullahi wassalamu alaihim wa hum mutafawituna fi manazilihim kama ra'ahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra. Itu pun juga roh mereka bertingkat-tingkat, ya. Peletakannya sebagaimana yang pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Al-Isra. Wa minha arwah fi hawa arwahun disebutkan di sini, wa minha arwah fi hawasil thair khadirin tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Di antara roh ada yang letaknya fi hawasil thair. Hawasil thair itu dalam perut burung. Ya. Dalam perut burung khadir, burung yang hijau. Tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Dia bisa terbang kemanapun dia inginkan. Wa hiya arwahu ba'dhi syuhada la jami'uhum. Ini roh sebagian syuhada, enggak semuanya. Bal minas syuhada man tuhbas ruhuhu 'inda dukhulil jannah lidainin 'alaihi aw ghairihi. Bahkan sebagian orang yang mati syahid, terkadang ada roh yang terhalangi untuk masuk surga karena utang yang dia tanggung atau yang selainnya. Kama fil musnad an Muhammad ibn Abdullah ibn Jahshin anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mali in qutiltu fi sabilillah." Gimana kalau seandainya aku tewas di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala al jannah. Kata Rasul, surga. Qala ila dain. Kemudian Rasul mengatakan kecuali utang. Saroni bihi Jibril anifan. Tadi yang dibisikkan oleh Jibril barusan. Wa minhum man yakunu mahbusan ala babil jannah kama fil haditsil akhar ra'aitu sahibakum mahbusan ala babil jannah. Di antara roh ada yang terhalangi di depan pintu surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Aku melihat teman kalian terhalangi di pintu surga. Wa minhum man yakunu mahbusan fi qabrihi ka hadits sahibus syamlah allati ghallaha thumma ustushhida faqala an-nas hani'an lahul jannah. Kemudian juga ada yang terhalangi rohnya di kuburan. Apa sebabnya? Ya, itu sebagaimana dalam hadis sahibus syamlah. Ya, kisahnya yang gini, pada perperangan dia maling barang kain yang belum dibagi. Diambil sama dia barang belum dibagi oleh panglimanya. Apa hasil gulul? Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi inna syamla allati ghallaha tashta'illu 'alaiha naran fi qabrihi." Syamlah yang dia curi itu menyala, ya, menjadi bara api di alam kuburnya. Wa minhum man yakunu maqarruhu ba'bal jannah. Di antara roh tersebut ada yang berada di pintu surga. Kama fi hadits Ibnu Abbas, asy-syuhada 'ala barik nahrin bi babil jannah. Ya. Fi qubbati khadra yakhruju 'alaihim rizquhum minal jannah. Bukratan wa 'ashiyah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, ya, roh para syuhada itu ada di suatu tempat, ya, ala bariqin nahrin, suatu tempat yang pinggir sungai, tepi sungai, di pintu surga, berada di Qubbah Khadra, ya, bangunan yang hijau, dia keluar rezekinya di sana yang berasal dari surga. Wa hadza bi khilafi Ja'far bin Abi Thalib haitsu abadalahu Allah min yadayhi janahain yatiru bihima fil jannah haitsu syaa. Ini beda lagi dengan Ja'far. Ja'far ketika itu karena tangannya putus pada perang Mu'tah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangan. Kedua tangannya waktu itu putus karena pegang bendera. Ya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap yang dia bisa terbang kemanapun di surga tersebut. Wa minhum, di antara roh tersebut, man yakunu mahbusan fil ardi
minhum may yakunu mahbusan fil ardi la'alla ruhuhu ilal mala'il a'la fa inna kanat ruhan sufliyatan ardiyatan. Di antara mereka umat manusia ada yang rohnya di bumi, ya. Barangkali ya rohnya tadi Allah alam itu kayaknya kurang itu ya, ada tulisan fa innaha kanat rohan sufliyatan ardiyah, dikarenakan rohnya tadi ada di bawah. Fa innal anfus al ardiyah la tujami' al anfus as samawiyah kama la tujami'uha fid dunya. Dikarenakan jiwa yang ada di bumi tidak mungkin bisa bergabung dengan jiwa yang ada di langit, ya. Kama la tujami'uha fid dunya, sebagaimana tidak mungkin bisa berkumpul di dunia. An-nafsu allati lam tuksab fid dunya ma'rifata rabbiha wa mahabbatiha wa itu lam ya'lu, ya, yang lebih tepat. Wa minhum man yakunu mahbusan fil ardi lam ya'lu ruhuhu, bukan la'ala tapi lam ya'lu, yang tidak bisa naik. Lam ya'lu, lamnya pendek, ya'lu, lam ya'lu ruhuhu. Di antara mereka ada yang rohnya tertahan di bumi, tidak bisa naik ke langit. Kenapa? Fa innaha kanat ruhan sufliyatan ardiyah, karena rohnya adalah roh ardiyah, roh yang rendah. Fa innal anfus al ardiyah la tujami' al anfus as samawiyah. Jiwa yang ada di bumi, jiwa rendahan itu tidak mungkin bisa nyampur dengan jiwa yang ada di langit, sebagaimana tidak mungkin bisa bergabung di dunia. Wa nafsul lati lam taktasib fid dunya ma'rifata rabbiha wa mahabbatahu, ya. Jiwa yang tidak bisa meraih ketika di dunia mengenal Rabbnya, mencintai Rabbnya, wa zikrahu, mengingat Rabbnya, wal unsa bihi, kedekatan dengan Rabbnya, wa taqarrub ilaihi, taqarrub ibadah kepadanya, bal hiya ardiyatun sufliyatun la takunu ba'dal mufaraqah li badaniha ala mahabbatillahi wa dzikri wal qurbi ilaihi wal uns bihi takunu ba'dal mufaraqah ma'al arwa al-uluwiyyah al-munasabalah. Sehingga roh tersebut adalah roh ardiyah sufliyah, yang tidaklah terjadi pada roh tersebut setelah berpisah dengan badan untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah, ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, tidak ada. Bahkan setelah terpisahnya, supaya dia bisa menjadi ruh yang bersama dengan roh-roh yang ada di langit. Maksudnya gini, roh tersebut memang dari dunia, ketika di dunia dia bukan roh yang baik, orang yang buruk, sehingga ketika berpisah dengan badan, pada saat malaikat ingin mengangkat dia ke langit, ya, dia tidak bisa bergabung ma'al arwah al-alawiyah, itu maksudnya, ya. Itu maksud keterangan penulis, bal hiya ardiyatun sufliyah, roh tersebut roh ardiyah sufliyah, la takunu ba'dal mufaraqah li badaniha ala mahabbatillahi wa dzikrihi wal qurbi ilaihi wal unsi bihi, ya, atau wal unsu bihi takunu ba'dal mufaraqah mal arwah al-alawiyah al-munasabalah. Maknanya apa? Roh tersebut setelah lepas dari badan, dia tidak memiliki kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada. Sehingga roh tersebut tidak mungkin bisa bergabung dengan roh-roh yang cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, roh-roh yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan ibadah, itu dibawa ke langit. Nah, roh ini tadi ketika mau dibawa ke langit mental, maka dibalikkan lagi oleh malaikat, dilempar lagi ke bumi, ya. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' Ibnu Azib, fal mar'u ma'a man ahabba fil barzakh wa yaumal qiyamah, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Wallahu taala
yuzawwij an-nufus ba'daha bi ba'din fil barzah wa yaumal ma'ad. Allah akan memasangkan jiwa itu sebagian dengan sebagian jiwa yang lain ketika di alam kubur dan hari kebangkitan. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana yang telah berlalu dalam hadis, wa yaj'al ruhahu ya'nil mu'min ma'an nasamin at-tayyib. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan roh seorang mukmin bersama dengan jiwa yang baik. Ay al-arwah at-tayyibah al-musyakalah, itu jiwa-jiwa yang baik yang sejenis. Ya. Sehingga roh tersebut, ada roh-roh yang tidak bisa nembus langit. Kenapa? Dikarenakan roh-roh yang baik ada di langit. Ya. Farroh ba'dal mufaraqah talhaqu bi ashkaliha wa akhwatiha wa ashabi amaliha fatakunu ma'ahum hunaka. Yang namanya roh ketika berpisah dengan badan, dia akan ngikuti yang sejenis. Saudara kawan-kawannya, teman-temannya. Ya. Nah, kalau rohnya buruk, maka tidak bisa nembus ke langit. Karena di langit ada para malaikat. Wa minha arwah takunu fi tanuriz zinah fi tanuri zunat wazani wa arwah fi nahrid dam tasbahu fihi wa tulqamul atau wa talqamul hijara falaysa lil arwah sa'iduha wa syaqiyuha mustaqarrun wahid. Di antara roh tersebut ada yang berada di tanur zunat wazani. Tanur itu api, di bawahnya itu ya. Kayak tungku para pezina. Wa arwah fi nahrid dam, ada roh di sungai darah. Tasbah, sungai darah, dia berenang roh tersebut. Wa tulqamul hijarah, dilempari dengan batu. Ini roh makan riba. Falaysa lil arwah sa'iduha wa saqiyuha mustaqarrun wahidun. Roh itu tidak memiliki satu tempat, baik roh yang orang baik atau roh orang yang buruk. Bal roh fi a'la iliyin wa roh ardiyah sufliyah la tas'an anil ardi. Ya. Bahkan roh itu cuma ada dua golongan, ada yang di langit, ada yang di bawah. Ada yang iliyin, ada yang fi ardiyah sufliyah. Wa idza ta'ammalta as-sunan wal athar fi hadzal bab kana laka biha fadlun i'tina arafta hujjata dzalika wa la tadhun anna bainal athari as-sahihah fi hadzal bab ta'arudan fa innaha kulluha haqqun yusaddiqu ba'daha ba'dan walakin sya'na fi fahmiha wa ma'rifatan nafsi wa ahkamiha wa anna laha sya'nan ghairu sya'nil badan wa annaha ma'a kauniha fil jannah fahiya fis sama' wa tattasil bi fana'il qabri wa bil badani fihi wa hiya asra'u syai'in harakatan wa intiqalan wa su'udan wa hubutan. Kata beliau, apabila engkau mencermati hadis asar yang sahih dalam bab ini, maka engkau akan memiliki karunia yang sangat besar, perhatian, fadlu i'tina, keistimewaan i'tina, perhatiannya. Ya, maka engkau akan mengenali hujjah hal tersebut. Jangan engkau mengira antara asar-asar yang sahih pada bab ini ada kontradiksi. Seluruhnya sahih, benar, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Akan tetapi hakikat sebenarnya di dalam memahaminya. Ya. Dan pengetahuan jiwa terhadap hukum bab ini tadi dan juga hukum-hukumnya. Bahwasanya roh tersebut memiliki kedudukan, ya, bukan seperti kedudukan badan. Bahwasanya roh tersebut ada juga yang di surga, ya, bersambung dengan, ada juga yang bersambung dengan kuburan, ada yang bersambung dengan badan, ya. Dan roh tersebut adalah sesuatu yang paling cepat geraknya, perpindahan naik dan turunnya. Yang namanya roh, ya, aktivitasnya. Al-muhim, dalam permasalahan roh ini dijadikan alasan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim untuk membantah Mu'tazilah, Jahmiyah. Di dalam Tadmuriyah, bukan Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, di dalam Tadmuriyah Ibnu Taimiyah membantah mereka dengan roh. Kata Ibnu Taimiyah, kalian ingin membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Panjang lebar kalian bahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifatnya begini. Kata Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, coba kalian lihat berkaitan dengan roh. Apakah kalian mampu untuk memikirkan tentang roh?
Roh adalah makhluk. Dalam keadaan roh, kalian berselisih. Kalian ada yang mengatakan roh itu begini, kalian ada yang mengatakan begini, begini, begini. Dalam keadaan kalian tidak punya ilmu tentang roh, kecuali sedikit. Yas'alunaka 'anir roh, qulir roh min amri rabbi. Roh adalah makhluk yang kalian diberi ilmu sedikit tentang roh, itu pun kalian tidak mampu untuk memikirkannya. Terus kenapa kalian harus memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala? Itu jawaban yang luar biasa dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa anna tanqasimu ila mursala wa ma'busa wa uluwiyah wa sufliyah. Roh tersebut ada yang terbagi, yang ada yang mursala, ada yang mahbusa, ada yang dilepas, ada yang ditahan, ada yang di atas, ada yang di bawah. Walaha ba'dal mufaraqah sihah. Ya. Roh tersebut setelah terpisah dengan badan, sihatan wa maradun wa walam walaha ba'dal mufaraqah wa sihatun wa maradun wa ladzatun wa na'imun wa alamun a'zam mimma kana laha hala ittisaliha bil badan bikatsirin. Roh tersebut setelah pisah dengan badan mengalami kebaikan, ada yang sakit, ada yang kelezatan, kenikmatan, kepedihan dan yang lainnya, lebih besar kedudukannya dibandingkan kondisi sebelumnya tatkala bersambung dengan badan. Fahunalika al-habs wal alam wal azab wal marad wal hasra wa hunaka al-ladza wal raha wal na'im wal itlaq. Wa ma ashbaha haluha fi hadzal badan bihali waladin fi batni ummihi wa haliha ba'dal mufaraqa bihali ba'da khuruji minal batan ila hadzal dar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ma ashbaha halaha. Alangkah miripnya kondisi roh tersebut pada badan ini seperti kondisi seorang anak yang berada di perut ibunya. Ya. Dan kondisi roh tersebut setelah terpisah mirip seperti kondisi seorang anak yang keluar dari perut ibunya menuju dunia. Masya Allah ya. Tamsilnya Imam Ibnu Qayyim. Wa ma ashbaha halaha fi hadzal badan bihali waladin fi batni ummihi. Alangkah miripnya kedudukan kondisi roh tadi pada badan ini seperti ibarat janin yang ada dalam perut ibu. Ya, ketika roh tadi lepas dari badan ini, itu ibarat janin lepas dari perut ibunya tadi. Wallahu a'lam. Ya, naktafi bihadzal qadar.